Halo, apa kabar kalian semuanya? Balik lagi di Voko Vlog. Gue nggak tahu ini konten apa ya. Ini konten menjelaskan tentang seluruh aktivitas gue dari seminggu terakhir ini. Ya kemarin sih gue nggak sempat bikin video kayak gini karena gue harus nge-review show gue di yang Chill Asia Tour Jakarta. Yang keren itu. Ternyata banyak kekurangannya. Dan teman-teman yang memang belum sempet nonton spesial gue waktu di Jakarta dan pengen nonton lagi tapi nggak tahu kapan, bisa nonton digital downloadnya gue yang akan rilis Maret 2023. Tepatnya kayaknya rilisnya tanggal 18 Maret biar samain nama ulang tahun gue gitu. Dan juga seminggu ini ngapain aja ya gua? Seminggu ini banyak hal ya. Pertama main Mobile Legends sampai Mythic. Nggak penting sih, tapi minggu ini luar biasa padatnya. Pertama gua tampil di acara perusahaannya Glico. Orang kayak koper gitu langsung. Tadi mobil jenis apaan bang? Mobil jenis apaan? Orang ada koper. Orang ada kok. Orang ada koper namanya. Order tadi udah 3 tuh. 5 lagi di belakang tuh. Tapi udah ada kepalanya 1. Nah ini udah jadi. Juga. Perusahaannya Poki. Di sana, gue baru tahu bahwa perusahaan ini bener-bener dibawahi oleh orang Jepang. Jadi atasannya orang Jepang banyak, lucu dah. Halo semuanya. Hajimemashite, watashi no namae wa Jupri desu. Watashi no Indonesia. Ya, saya senang bisa diundang ke sini. Jujur kalau nggak diundang saya nggak ke sini, Pak. Pak Bakti, halo. Awalnya saya disuruh roasting Bapak, Pak. Kacau banget karyawannya ya. Beneran saya kaget, Pak Bakti. Harusnya bos itu didoain biar sehat terus, apapun tujuannya dilancarkan, sama gaji karyawannya pada naik ya Pak ya. Nah kelihatan tuh amin yang paling kenceng gajinya paling kecil tuh tadi. Aku terus di change Pak, diganti, Bang gak usah roasting. Wow berarti karyawannya cinta sama bapak nih. Gak usah roasting Pak, stand up aja. Tapi temanya live as budak korporat. Allahu Akbar. Mau ngeluh aja bayar orang kalian ya. Kok bisa? Ya memang capek memang. Cuman temanya tolong jangan budak korporat. Ini mah udah budak perusahaan Jepang ini Romusa jilid 2. Apa gimana? Hey, Unik banget dah pokoknya. Gue seneng banget bisa tampil di Glico. Pertama gue suka Poki, yang kedua memang ini contoh menjilat ya guys ya. Tapi yang paling gue tidak suka adalah MC bencongnya, MC bancinya. Jadi dari awal sampai akhir gue stand up lucu banget. Tapi karena ada beberapa jokes yang mungkin kurang diterima sama masyarakat, mereka moodnya turun dan guanya juga nggak bisa memperbaiki mood itu, jadi gue closingannya agak turun. Terus MC-nya bilang gini, oh itu Jupri mah Instagramnya hilang bukan karena dia ngomongin pemerintah, emang nggak lucu aja gitu. Gue kayak sakit hati anjir. Maksud gue
kok bisa lo menilai gua dari materi yang ujung gitu, materi akhir, sedangkan dari awal aja gue pecah banget. Sampai karyawan 5 bahkan karyawan bilang makasih ya bang ya, udah ngehibur banget, gue suka banget apa namanya stand up lo. Terus tiba-tiba MC Bencong ini pokoknya kalau misalkan ada MC Bencong ini gak usah diundang lagi deh. Kesel banget gue. Tapi ya udahlah, mungkin dia tahu, dia mungkin liatnya saat gua nggak lucu, pas gua lucu banget mungkin dia lagi berak kali, ambeien ngemencret kali dia, ambeien sebaso, mampus lu anjing. Ini gua bukan show, bukan tampil, tapi gua nonton spesialnya Ate. Spesialnya Ate ini luar biasa banget sih. Orang nggak ada, si penting pakai oye, nah itu. Kenapa dia diem aja? Karena gue ngerti kan. Ani cewek amer gitu kan. Ya, which is gue komik yang nggak bisa roasting serapih Ate. Cuman ketika gue disajiin penampilan Ate soal roasting 4 kawan itu gue kayak banyak belajar sama Ate. Dan alhamdulillah karena Ate ngasih wejangan itu, gue jadi banyak belajar terhadap bagaimana cara stand up komedian yang baik merosting. Dan thank you Teh gitu. Di akhir minggu ini nih gue agak rapet ya. Yang pertama gue roasting Maria Vania, ada di net, cuman gak ada cuplikannya Maman. Emang gue gak ajak karena bayarannya kecil. Dan juga Sabtu kemarin gue tampil di acaranya Mel Konser. Itu acaranya jurusan gua dan biasanya puncaknya namanya British Night. Nah, British Night ini nih, biasanya gua stand up di sana, nge-MC di sana waktu gua kuliah. Cuman gua rindu ya, udah gua pengen stand up lagi dah di sana. Pas gua stand up ada beberapa jokes gua yang memang nggak kemakan sama penonton. Ternyata Udah rasa kalau nggak pahit ya asem. Dia bilangnya sek pakai G, brengsek kan? Emang sih udah beda sekarang. Organisasi ya? Aduh, saya udah jauh dari itu. Aduh, PMI udah keluar negeri semua loh. Kalian masih kuat di abu-abu. Kalau tanpa stand up saya masih sampah loh, abu-abu loh. Ceprak gitu kan. Kepikir loh. Ya ayo. Ngomong keroyok lo anjing, keroyok ngomongnya. Ya kalau satu bayuan. Junior-junior sekarang adalah anak-anak SMP dulu ya, maksud gua. Ternyata umur-umur yang baru lahir tahun 2004, 2003 gitu yang sekarang kuliah, waktu udah cepet banget. Jadi gue ngerasa kayak gagal gitu. Gue gagal bawain materi tentang Crude Angel lah, tentang bokep-bokep zaman Nokia dulu gitu. Mereka nggak tahu, padahal itu adalah titik punchline yang gede banget. Karena mereka nggak tahu, jadi stand up gue tidak berjalan dengan mulus. Apakah gue menyesal nampil di sana dan nggak dibayar? Gue nggak nyesel karena apa? Karena gue jadi lebih belajar lagi, lebih lebih memahami kondisi penonton maunya apa, jokes apa yang tepat buat temen-temen anak kuliahan sekarang, dan happy lah nampil di depan jurusan tercinta. Lanjut hari Minggu, gue tampil di Pauliner. Nah, menurut gue bar ini unik sekali gitu, karena dia di dalam GI. Ya, Grand Indonesia memang brengsek kayak luas banget. Gua nggak tahu cara keluarnya gimana, bingung tak kemarin. Masuknya bingung. Gue baru tahu, bener-bener baru tahu. Kafenya tuh masuknya tuh nggak lewat jalan biasa, tapi nerobos toko pakaian. Namanya Central. Central itu ternyata bisa lalu lalang orang. Aneh GI. Gila, berat banget guys. 70.000. Gua ganti oli motor 2 bulan kayak gini. Membrengsek tempatnya. Tepuk tangan buat Paul Enar. Orang Cina nurut sama pribumi. Gila. Halo para pendatang brengsek. Tapi teman-teman biasa ya, ke GI biasa ya. Ini gue pertama kali ke GI. Luas banget ternyata. Gue nanya orang di bawah Pauliner kemana ya? Gue nggak tahu, gue juga udah 2 hari di sini bang. Aneh banget tuh, ayam dipotong-potong, dicomol. Aneh dah, kalian dah.
Gue ngeliat ada orang minum bir gelasnya gede banget, itu tempat cupang bang. Kok bisa buat bir? Bir katanya mabuk kok banyak juga, aus lu gimana sih? Ke tempat sini tuh gua hampir nyasar kakak-kakak. Di luar sana, gua masuk di Levi's dan lain sebagainya. Ternyata gua harus kesini aja, gua harus nerobos tempat pakaian. Mall mana yang kayak gitu gak ada kan? Emang GI-nya goblok emang. Ada aja. Gue lewat situ dapet jas nih langsung gue pakai. Nggak dikira maling nggak. Gue kira GI yang pas lo bilang Cina semua tuh gereja Indonesia. Gue kira GI bukan gereja Indonesia. Ya walaupun udah dibuat sama Marcel jadi gereja ya, tapi lucu dah Marcel, emang anjing lah, keren banget Marcel di sana. Kalau syuting memang harus seger sih man, ini udah ngantuk banget, gue udah ngomong ngalor ngidul tolol deh. Lanjut. Dan yang terakhir, yang paling seru menurut gua, ini adalah momen atau titik balik gua untuk bangkit menjadi stand up comedian yang lebih baik. Karena gua sadar gua tuh tipikal komik yang gak bisa menghibur bapak-bapak. Gua adalah tipikal komik yang memang ngomongnya suka kasar, tidak intelek, tidak memiliki unsur-unsur akademisi yang baik sehingga ditonton sama orang cerdas juga ngeliatnya kayak isinya kurang gitu-gitulah. Nah kemarin gue berupaya besar untuk menyetarakan pendidikan gue dengan penonton. Ya walaupun mereka adalah PNS dan gue enggak, ya tapi tetap aja gitu. Kalau kita punya ranah masing-masing. Nah gue tampil di situ tuh gue seneng banget karena gue pecah stand up depan bapak-bapak dengan sosok akademisi yang memaksa. Alhamdulillah mereka makan jok saya. Dan juga gue tuh berusaha keras biar bersahabat sama teman-teman PNS ini nih, anak mudanya dan orang tuanya gitu. Makanya gue pakai baju batik dan pakai celana bahan. Dan ternyata hari ini Kamera. ada orang nelpon. Ada orang nelpon. Hah? Ya udah biarin, bukan nelpon gue juga. Kita sekarang ada di dekat Ibis Stylist. Jadi Ibis ternyata ada yang bintang 5 ya tadi. Tempat gue stand up di Kementerian Pertanian. Di situ nggak bakal ngelawak, gue cuma pengen bilang gimana kesejahteraan pertanian saat ini Pak. Sobat gue. Gitu. Jadi beberapa agensi tuh ngasih tender berupa komik dan lain sebagainya, dan yang megang gue menang tendernya. Gila. Bukan karena gue, tapi karena mungkin rezeki apa yang mau tujuan gue nanti. Ya gitu, di sini nggak tahu kafenya seru nih di sini. Iya, itu nama kopinya kopi apa? Ini kopi kerja ya kan? Kopi kerja. Kan langsung. Itu kerja. Dalam kondisi yang tidak maksimal, tapi kita harus memecahkan Menteri Pertanian. Oke, mantap. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Jufri. Saya stand up comedian season 7, pernah masuk TV, pernah gadget.
tugas bapak-bapak semua mengawasi Kementerian Pertanian. Biasanya di kelas yang ngawas cuma satu Pak dari 40. Ini Kementerian Pertanian sebandel apa yang ngawas banyak ini ya? Ya baiklah, Kementerian Pertanian baik. Tapi jujur, mungkin ini pesan dari rakyat kecil Pak, yang mungkin bapak-bapak harus mendengarnya detail demi detail. Karena menurut saya, Kementerian Pertanian dan Ditjen Tan juga harus fokus kepada kesejahteraan petani Pak. Karena menurut saya petani masih memiliki citra yang rendah. Orang tuh selalu berpikir bahwa petani itu miskin. Di Jepang tuh, wah orang kaya semua. Orangnya keren, pakai baju Uniqlo Pak, petani. Di sini kan masih pakai baju partai ya Pak ya. Bukan masalah partainya Pak, Bu. Masalahnya itu baju, ya ampun lama sekali. Ini era Jokowi udah mau selesai, dia masih pakai SBJ, ha? Itu kalau buka baju logo partai masih nempel di badan. Tolong diperhatikan baik-baik. Maka dari itu kayaknya petani akan punah karena anak-anaknya pada lebih suka main lato-lato Pak. Tahu apa motornya? Saya jadi kayak bocah. Ternyata apa yang gue lihat adalah mereka pakai baju putih polos dan celana jeans. Maksud gue kan udah cosplay nih jadi PNS yang mau kerja. Kenapa PNS-nya jadi liburan tuh? Itu kan baju-baju yang ke Mekarsari tuh man. Tapi mengesankan lah minggu ini. Oke, segitu aja perjalanan minggu ini. Dan minggu depan luar biasa karena gue lamaran dan I'm going to Japan. Transisi di Jepang langsung nih. Nggak usah kan nanti kita syuting lagi. Kalau nggak pagi besok apa gimana gitu. Udah pedih banget mata gue nih. Apaan man? Ada pertanyaan nih Pak. Ya. Ada orang yang nggak asik di lingkungan kerja lu. Bagaimana lu ngejaga sikap sama orang baru yang menurut lu nggak asik? Oh, dunia kerja ya. Iya. Dunia kerja di sini ada yang nggak asik. Terus gimana caranya agar lu tetap relevan, tetap kerja, tetap tenang walaupun ada dia? Oh iya, betul. Pertama, gua tuh kulil hak walau kana murun ya man. Gua tuh lebih mentingin jujur ketimbang hati seseorang gitu. Toh bukan tugas kita untuk menjaga hatinya. Jadi gue selalu bilang kalau misalkan ada orang yang so asik, gue langsung kasih tahu lu tuh so asik tahu. Karena ini adalah ranah pekerjaan. Gue sampai bilang gitu kok. Gue sampai bilang ke Zawin, kalau emang gue ngomong jangan dipotong ya. Gue kurang nyaman nih. Biarin gue jelasin dulu. Berhenti untuk memaki di forum gitu-gitulah. Gue tuh cukup males untuk jadi orang yang gak enakan. Mending kasih tahu aja langsung kita nggak nyaman dan kita tetap kerja jadinya. Gitu aja sih. Kan lu udah stand up udah lumayan lama nih Bang. Bagaimana lu mempersiapkan secara materi terus juga penampilan gitu buat di panggung? Perlu dipahami hal yang harus dipersiapkan ketika gue mau stand up. Mungkin teman-teman stand up comedian juga itu memilih materi yang tepat untuk venue yang bakal kita datengin gitu. Misalkan kayak kementerian, ya kan nggak mungkin dong lu ngomongin Alfamart terus cie beli kondom cie, nggak begitu, bukan tempatnya kan gitu. Yang jorok-jorok juga jangan. Terus apalagi kayak lu nampil di SMA, ngomongin agama, ngomongin sama penonton di sana. Contoh kemarin gue ke Gliko itu gue duduk manis dulu. Sebetulnya perusahaan Gliko tuh apa sih? Enaknya gimana, nggak enaknya gimana? Semakin banyak risetnya, semakin numpuk tuh materi stand up-nya. Begitu kalau menurut gua. Dan juga jangan ngeremehin panggung sih. Put expectation in the middle. Ekspektasinya di tengah aja. Jadi kalau misalkan lu nggak lucu banget, lu nggak kecewa, lu pecah banget, lu nggak terlalu bangga gitu. Ya walaupun kalau gua naruh ekspektasi gua paling rendah.
Karena kalau misalkan ekspektasi gue tinggi, terus nggak nyampe ekspektasi, itu gue kecewanya bukan main, mood gue hancur-hancuran. Jadi gue kalau datang ke acara corporate itu selalu sadar kayaknya gue ngebom deh gitu. Makanya karena gue sadar gue ngebom, gue berusaha keras untuk nampil yang terbaik gitu, sehingga gue bisa nampil yang memang pas. Walaupun ekspektasi gue di bawah, ternyata gue bisa ngasih setengah atau bisa ngasih lebih. Dan karena gue pernah dibilang star syndrome dan lain sebagainya, attitude, makanya gue kalau misalkan gue dapat ekspektasi rendah terus dapat kenyataannya tinggi, gue tetap nggak sombong, gue tetap nggak bangga diri. Karena menurut gue ya stand up comedian ya memang lu harus lucu gitu, lu harus hebat gitu. Kalau lu nggak hebat, lu bukan stand up comedian, dan lu zolim kalau misalkan dibayar tapi nggak lucu. Kalau dapet ekspektor, kalau misalkan X Factor kan lu tampil makan ulet ya, ulet bulu ya. Anjing, pertanyaan apa ini? Bangsat. apa lu ke depannya akan bikin roasting juga, Bang? Kedepannya gue nggak, karena gue sadar gue nggak sejago Ate, jadi gue nggak mau ngerosting orang dulu. Tuh pun kayak roasting Zawin itu kan roasting Zawin karena memang ya udah mau bikin acara apa ya, tapi Zawinnya nggak stand up. Roasting Zawin gitu ya. Dan juga Zawin memang kuncinya roasting tuh deket, man. Kalau nggak deket-deket amat susah ngorek masalahnya ke dalam gitu. Apalagi aib banget. Ngorek Fania bisa. Ngorek Fania bisa. Ya kan, tapi itu kan ngorek di permukaan. Bukan nggak dalam. Nggak dalam-dalam tuh. Apa namanya? Itu di dalamnya apa namanya masalah. Konsep dari kayak Bang Ate sama lu gitu, dari sudut pandang perbedaan. Show. Ya, show. Yang jelas tujuan Ate adalah roasting, tujuan gue adalah cerita diri sendiri, udah beda tuh ya. Nah, udah beda. Kalau konsep panggung, nah gue tuh kurang suka sama roasting Ate adalah ternyata cahaya untuk roasternya, untuk roasted orang yang di roasting itu nggak kelihatan kan? Iya nggak? Yang di belakang nggak kelihatan. Sayang banget, kayak Bintang Emon dan Oki. Bukan, Oza Rangkuti. Iya, Bang Oza. Oza Rangkuti. Jadi tatanan lampunya parah, terus juga gue ngeliat ada lampu yang mengganggu di muka Ate dan di baju ya. Itu mengganggu banget karena dia kecil tapi tajam gitu. Paling buat gua dan Ate ternyata memang bukan untuk ini. Videonya untuk bukan digital download. Jadi it's okay lah, nggak ada masalah. Tapi yang jelas kalau memang mau kejar digital download, give the best video. Alasan lu nampil di Sasing, Bang, apa respect sama jurusan lu doang? Alasan gue nampil di Sasing apakah respect? Enggak, gue nggak respect sama sekali sama jurusan gue. Fuck you. Gue cuma mau nyari muka, dan juga gue mau mau ngasih tahu bahwa anak Sasing ada loh artisnya gitu. Tapi yang jelas gue menyesali adalah gue tidak bisa tampil semaksimal dulu karena knowledge kita yang berbeda, karena anak-anak ini sudah bocah sekali ternyata, lahir 2003, lahir 2004, gimana gue ngehiburnya. Ternyata lebih mudah menghibur orang tua ya gitu, gue baru sadar gitu, karena saya sudah tua juga ternyata. Itu sih, kayak anak muda gue harus upgrade lagi gitu, gimana cara menghibur mereka ya gitu. Di kementerian tuh penampilan, kalau dibilang penampilan terbaik enggak, masih 70 lah. 70. Kalau di Gliko juga 70. Karena gue sadar di Gliko tuh pecah banget, tapi closingannya kurang. Nah, kalau si kementerian pecahnya so-so tapi stagnan, ya itulah, seimbang, kagak ada pecah banget, kagak ada yang ngebom banget gitu. Kalau di Sasing kecil 50 kali. Ya walaupun gue sadar gue pecah, tapi sampai adik-adik kelas banyak yang tidak memperhatikan stand up gue, berarti gue masih gagal. Gila ya, gue ngibur menteri loh guys. Wece pada fokus, kagak ada yang main HP. Ini adik-adik yang sering main HP nih, brengseknya adik nih. Sebutkan nama asli Mam Gundur. Gue bercanda. Gue awal. Apa lagi? Dan di kementerian uniknya adalah biasanya gue tampil di Suci atau tampil di Super gitu. Abis tampil gue banyak yang ngajak foto.
Nah di kementerian gue habis tampil apik. Iya sosok lah, gue nggak ngerasa pecah banget karena memang orang tua nggak mungkin ketawanya. Nggak mungkin gitu ketawanya orang tua. Ketawa orang tua kayak lucu sekali gitu. Nah kemarin gue diajak foto sama emak-emak. Coba foto gitu. Seneng gue, anjir gue difoto sama orang kementerian. Sampai sekarang kagak ada story-nya. Kemana ibu? Itu diupload kemana? Saya mau repost. Grup PA dia. Oh, grup PA ya. Foto sama artis. Sama barengan kiamat tuh. Cerita-cerita. Oh, selingan. Iya, becean aneh sama becean obat asam urat gitu. Udah, thank you so much. Doakan minggu depan saya akan berangkat ke Jepang. Anjing, gue lebih fokus ke Jepang daripada lamaran. Padahal lebih penting lamaran. Oke, thank you. Dadah. Cut. Aduh, mata gue.